Kita harus mengampuni, Kalau kita tidak mau mengampuni dengan baik, Tuhan pun tidak mengampuni kita. Katakanlah amin. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengampuni, biarpun kita pelayan, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Karena ada dua dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Pertama, berdosa kepada Roh Kudus. Yang kedua, dosa orang yang tidak mau mengampuni. Tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata, penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan,
dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mohonkan kasih karunia-Mu buat kami Tuhan. Biarlah anugerah-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Engkau mengampuni segala kekurangan, segala kealpaan kami. Terlalu banyak kekurangan-kekurangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu memenuhi hati kami. Berkati kami semuanya Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat seluruh pelayan-pelayan yang kami hormati, kami kasihi. Mari kita buka kitab kita dari Injil kitab Roma pasal 12. Kita akan baca bersama-sama ayat 16 sampai ayat 21. Roma pasal 12 ayat 16 sampai ayat 21. Firman Tuhan hari ini masih ada dalam seri berkat Paskah. Berkat Paskah itu adalah kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kita masuk pada bagian yang ketiga dengan judul 7 langkah kebenaran untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Ada 7 langkah kebenaran yang sangat sederhana, sangat simpel untuk membuat kita mudah mengasihi, mudah mengampuni. Ada orang saudara, dia tidak bisa mengampuni habis bulan, habis kalender, bahkan sampai ke anak cucu. Tapi biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita baca sama ayat 16 sampai ayat 21 dengan suara
yang jelas, yang tegas. Ayat 16, semua siap-siap dan tarik nafas. Oke, 2, semua. Iya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat atau waktu kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan 20. Tetapi jika seterumu atau musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu sedang menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah segala kejahatan dengan kebaikan. Ayat 18 kita baca kuat-kuat. 2, ya, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu atau kepada keluargamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Katakan amin. Ayat 18 berkata begini, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu atau bergantung kepada keluarga, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya hiduplah dalam penuh kasih kepada semua orang. Hiduplah dengan saling mengasihi. Hiduplah dengan saling mengampuni. Hiduplah dengan saling memberkati dengan semua orang. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang sangat-sangat indah, firman Tuhan yang sangat-sangat tegas ini, Tuhan Yesus Kristus Allah kita, firman Tuhan kita mau yang pertama, kita benar-benar hidup, kita benar-benar berkeluarga dengan saling mengasihi. Katakan amin. Tuhan mau kita benar-benar saling mencintai, saling menghormati, dan saling memberkati. Yang kedua, saudara, Allah memberitahukan kita, kita harus, kita perlu tinggal dan hidup dengan kasih Kristus. Kenapa? Karena kasih Kristus itu sangat penting untuk kita berumah tangga dan bahagia. Kasih Kristus itu penting buat kehidupan keharmonisan rumah tangga kita. Kasih Kristus penting untuk pertumbuhan iman kita. Dan kasih Kristus itu sangat-sangat penting untuk pertumbuhan karir dan ekonomi kita. Bapak Ibu, maukah ekonomimu diberkati Tuhan? Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Jangan pernah dendam dengan orang, jangan pernah. Kasih orang. Maukah jualanmu laris? Jangan benci orang. Kadang-kadang yang beli kita dibantingnya jualan kita itu jelek pun sayur ini kan, gak apa-apa sudah. Kasih
kasih itu penting di dalam pelayanan kita, di dalam kebersamaan kita, pria, wanita, keluarga, kita perlu saling mengasihi. Mari semua sama-sama katakan saling mengasihi. Jadi kita diajar harus saling mengasihi, antar suku, antar marga, sesama anak Tuhan, supaya kita benar-benar diberkati Tuhan. Katakan amin. Kita belajar, saudara, kita belajar beberapa hal sebelum yang 7. Yang pertama, apa arti mengasihi? Mengasihi artinya adalah mengasihi itu sama dengan kita mengampuni orang yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, yang menggondokkan kita. Bapak Ibu, siapa yang pernah dibikin gondok sama orang? Iya ada ya. Atau pertanyaannya salah, siapa yang gondok sampai hari ini? Mengasihi itu sama dengan kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Tapi bukan hanya mengampuni, kedua kita merangkulnya kembali dan memberkatinya agar kita bisa bertumbuh bersama-sama kembali. Katakan amin. Bukan begini, bukan mengampuni terus tidak cakapan. Bukan, itu tidak mengasihi, bro. Amin, saudara. Ada orang udah kuat pulih tapi nggak mau cakapan. Itu nggak begitu. Alkitab mengajar kita, orang yang mengasihi adalah pertama orang yang mengampuni. Orang yang menjelekkan kita, kemudian dia rangkul kembali, dia bikin pendekatan kembali, dia berkati orang itu kembali sehingga bisa bertumbuh bersama. Itu tadi kata ayat 20. Coba kita baca Roma 12 ayat 20. Inilah mengasihi. Baca sama-sama 2. Ya, jika musuhmu atau yang menyakitimu lapar, berilah dia makan. Bisa bilang amin. Bisa bilang amin. Jadi kita nggak cuma mengampuni dan melupakan, mengampuni tidak cakapan, SKT sampai ke kuburan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Ampunilah. Dengar nggak? Nggak cukup engkau cuma mengampuni, rangkullah dia kembali. Enak aja Pak Pendeta, itu firman Tuhan. Caranya saudara, kalau dia lagi lapar, kau punya sate 2 bungkus, antarlah satu. Kalau sate terlalu mahal, beli telur 2 biji, rebus 2, antar dia 1. Sama kita sama. 1, bisa bilang amin? Kalau dia haus, berilah dia minum, supaya ada alasan kita cakap dan kita bertumbuh bersama-sama, karena surga kita satu. Bisa bilang amin, saudara? Nggak boleh kita sendiri. Kenapa ada orang susah? Kenapa ada orang dia nggak bebas kemana-mana? Karena dia cuma mengampuni tapi tidak mau merangkulnya lagi. Dia bilang, Pak Pendeta cukup sakit. Sakit. Kalau mengampuni sudah, nggak datang pun dia ditanggung, ampuni Pak Pendeta. Udah. Tapi kalau salaman, nih berpuji. Bisa bilang amin? Alkitab katakan mengasihi itu mengampuni, merangkul, dan memberkati. Apa arti mengampuni? Tadi kan arti mengasihi.
Mengasihi artinya adalah mengampuni, merangkul, dan memberkati. Enggak gampang Pak Pendeta, iya, tapi enak. Amin saudara. Janganlah kita anggap hantu orang yang menyakiti kita itu. Dia juga Yesus mati untuk dia. Sekarang kedua, apa arti mengampuni? Mengampuni artinya adalah kita membersihkan ingatan yang buruk, yang menyakiti hati kita. Saudara, disakiti itu ingat kita, dicincangnya nama kita, ingat kita. Waktu mula-mula sakit, kita membersihkan ingatan-ingatan yang buruk yang menyakitkan buat kita. Bisa bilang amin? Kemudian kita ampuni dia, kita doakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bisa bilang amin? Dan lihat Pak, menyerahkan pembalasan hanya kepada Tuhan. Kita tidak membalas. Tugas kita hanya mengampuni dan memberkati. Katakan amin. Jadi orang yang mengampuni adalah orang yang melupakan. Berdoa sungguh-sungguh sampai menghapus seluruh ingatan-ingatan yang menyakitkan. Kecewa ya, tapi dengar, kecewa tidak kekal. Yang kekal itu adalah firman Tuhan. Bisa bilang amin saudara. Yang kekal itu adalah kasih. Yang kekal itu pengampunan. Sakit hati itu hanya sementara, nggak boleh dibawa kekal. Kecewa nggak boleh dibawa kekal. Trauma tidak boleh dibawa kekal. Itu sebabnya saudara, di dalam kasih Kristus kita harus sungguh-sungguh mengampuni. Bisa bilang amin saudara. Berdoa sampai kita bisa menghapus semua yang sakit. Ingat, tapi udah gak sakit. Kita ingat, ini kan si Tidur kan kau dulu yang ngejek-ngejek aku kan, tapi kita gak sakit lagi. Udah, yuk kita maju bersama-sama. Ingat, kita kalau luka kan ada bekasnya. Tapi bekasnya itu nggak sakit lagi. Bisa bilang amin? Kalau masih sakit, ya perlu dibawa ke dokter. Biar dikasih lagi betadin, disuntik lagi, disembuhkan, kasih antibiotik. Bisa bilang amin saudara? Sampai luka itu benar-benar sembuh dan tidak sakit lagi. Bekas ada, tapi sudah tidak sakit. Itulah orang yang sudah mengampuni. Yang ngerti bilang amin. Sekali lagi bilang amin. Kita beri tepuk tangan. Buat Tuhan kita. Bisa bilang amin? Nah, sekarang kita masuk belajar sedikit. Saudara, kita apapun keadaannya harus mengasihi orang. Amin. Oke, kita udah mengasihi Tuhan, ya. Tapi kasih kepada Tuhan itu aplikasinya kepada orang. Ayat hafalan kita berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, satu lagi dengan segenap kekayaan dan harta bendamu. Lalu kata kita, yang penting adalah kasihlah juga sesama
boleh dicatat. Kita belajar ada 7 kebenaran, 7 langkah yang mudah untuk kita bisa mengampuni. Bisa bilang amin, saudara? Ada orang dendam kali dengan apa? Dengan gang damai. Kenapa? Namanya jalan damai, gang damai, lorong damai. Tetapi dia dendam kali dengan jalan, nggak mau dia lewati. Kenapa? Di situ keretaku jatuh, aku masuk ke parit dan luka. Pokoknya jalan damai, gang damai, lorong damai, nggak akan kuinjak selama-lamanya. Terus dia bilang, kalau aku jadi wali kota, aku tutup jalan itu. Wah, itu udah dalam itu. Amin, saudara. Itu udah dalam itu. Saudara, sehingga ada orang yang mau salaman dengan si A. Jangan sebut-sebut namanya. Jangan. Kita belajar 7. Yang pertama, sakit hati. Sakit hati. Sakit hati yang membuat kita membenci orang. Betul atau betul? Sakit hati, kecewa, sakit. Saudara, kalau kita sakit hati dengan baik, kebenaran yang pertama adalah itu adalah sekolah pembentukan karakter. Amen. Sama membentuk kerendahan hati kita. Jadi sakit hati artinya yang pertama, Tuhan izinkan kita dilukai, tujuannya untuk membentuk karakter kita sama kerendahan hati kita. Bisa bilang amin. Jadi kalau saudara disakiti orang, kata Yakobus, mengucap syukurlah. Kalau kita dihina orang, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Bisa bilang amin. Kita baca Mazmur 119 ayat 71. Kalau ada orang disakiti, ingatlah itu membentuk karakter kita, supaya kita lebih sabar, lebih rendah. Mungkin Tuhan lihat kita udah agak kurang sabar, udah gampang tersinggung, sudah hidup suka-suka kita. Biasanya Tuhan izinkan kita disakiti supaya kita direndahkan hati lagi. Bisa bilang amin. Kenapa? Karena Yakobus berkata Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Kita baca Mazmur 119 ayat 71. Kuat-kuat dua, ya, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku, apa katanya, belajar mengampuni, belajar sabar, belajar murah hati, belajar lemah lembut. Kalau langsung main darah itu masih BTL, batak tembak langsung. Kita perlu diubah menjadi punya karakter sorga. Bisa bilang amin. Itu sebabnya lihat wajah. Kalau mau mencari orang yang bisa dipercaya, yang bisa diangkat dari pemimpin ini, pelayan, kita sama-sama belajar. Jangan cari waktu hanya pimpin pujian sama waktu ibadah. Aduh, kalau lagi pimpin pujian, lagi singer, lagi ibadah, itu keren. Bisa lompat-lompat, bajunya cantik, wangi, gincunya merah. Bisa kita lihat, inilah dia. Belum. Kalau mencari orang yang bisa dipercaya, carilah waktu gereja ada susah, waktu gereja ada kesulitan. Apakah dia membantu atau tidak, atau dia menjelekkan atau tidak. Itulah orang yang bisa kenal. Bisa bilang amin. Nggak bisa kita pilih pas dia singer, tapi dengan marah, singer dengan marah. Sekarang gereja pun sama. Cari gereja, jangan cuma gereja yang semua
cari gereja yang kalau kita susah gereja itu datang. Dia datang melihat kita, mungkin gak kasih uang, didoakan kita. Bisa bilang amin juga. Ada gereja semua perlengkapannya lengkap, semua pakai dasi, pakai jas, modis. Tapi mari kita bertobat, anak-anak gadis, bapak-bapak, ibu-ibu. Biarlah kita jadi gereja yang peduli kalau ada teman kita sakit. Bisa bilang amin. Kita peduli kalau ada kawan kita susah. Saudara, sakit hati itu alat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Bisa bilang amin. Marilah kita berdoa. Saya sungguh atas nama gereja minta maaf, gereja kita masih kurang care. Ada orang yang betul-betul udah susah, masih kurang perhatian, masih kurang perhatian. Terlalu banyak kekurangan dan kelemahan kita. Tapi ke depan mari kita bertobat. Bisa bilang amin? Halo, anak-anak muda bisa bilang amin? Jangan yang penting aku kebaktian, aku puas, aku melayani, aku puas. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan yang penting aku puas. Saudara, sahabat yang baik adalah sahabat waktu datang kita di kesusahan. Itu yang baik. Waktu kita betul-betul sulit, dia datang. Bisa bilang amin? Kita belajarlah minta urapan Tuhan. Yang bersuka cita, mari kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Bisa bilang amin. Salah satu kita latih dari yang kecil-kecil. Kekurangan kita banyak, nggak usah. Bisa salah satu kesulitan kita adalah memutar VOV, Voice of Pentakosta. Kita nggak cukup waktunya putar. Kita dorong jemaat itu, ayo putar di YouTube. Dia cuma 6 menit. Putar 6 menit. Oh, ini pesan minggu ini. Karena VOV nggak boleh dibagi di Facebook, nggak boleh dibagi di WA. Dia cuma boleh diputar di ibadah raya atau di ibadah online. Kita coba berapa kali putar di ibadah raya, waktunya panjang. Jadi sudah kita buat di online. Dan sekarang saya pelayan-pelayan seluruh jemaat dites karakter kita. Mau gak dengar apa pelajaran, apa pesan? Saudara, orang yang berkualitas itu didapat waktu ada kesulitan. Bisa bilang amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Yang kedua saudara, yang pertama orang menyakiti, kedua orang yang menyakiti kita. Tadi sakit hati itu bentukan, sekarang orang yang menyakiti. Orang yang menyakiti kita itu jangan dimarahi, jangan dibalas. Alkitab katakan berilah dia makan. Kenapa saudara? Karena dia sedang dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyalibkan ego kita. Yang ngerti bilang amin. Makanya Yakobus berkata begini, berbahagialah kamu kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Karena orang yang Tuhan pakai menciptakan pencobaan buat kita, sebenarnya kata Alkitab, dia adalah alat dari Tuhan untuk menyalibkan ego kita. Kadang-kadang dengar baik, Tuhan mau ego kita lepas, sombong kita lepas, merasa hebat kita lepas. Karena itu saudara, seringkali yang Tuhan pakai tidak orang jauh, orang dekat. Yang bikin gondok istri biasanya lakinya sendiri, jarang laki orang. Bisa bilang amin. Kenapa? Supaya biayanya murah. Karena waktu Paskah, lihat waktu Paskah, biaya penyaliban Tuhan Yesus itu terlalu mahal. Pakai tentara Romawi, pakai jaksa, pakai pengadilan
jemaat. Nggak jemaat orang lain. Kita pun gitu, yang menyalibkan ego kita. Biasanya ke orang jauh. Kalau ibu-ibu sesama teman kaum ibu, ngapain kaum bapaknya jadi hati? Mahal kali biayanya. Bisa bilang amin? Ada haleluya. Kalau penari yang bikin sakit hati, ya penari juga. Ya kalau penari, sesama penari gak mempan, baru senior yang menyakiti dia. Senior gak mempan, baru bapak-bapak yang menyakiti dia. Mari kita belajar. Kalau ada yang menyakiti, terus sadar, makasih ya, kau dipanggil Tuhan. Mau makan rujak atau bakso, kasihlah dia makan. Bisa bilang amin? Ini enggak, dia curhat ke tembok. Kayak di Israel, di tembok ratapan. Bayangkanlah, 3 kali dia hidup sama aku. Barang kami kawan lah. Kami waktu ke sungai sama-sama, waktu beli baju sama-sama. 3 kali. Dia pula yang duduk di kepala aku, katanya. Sudah, orang yang menyakiti kita atau orang jauh, yang mengambil uang dari dompet kita atau orang jauh, anak kita. Bisa bilang apa? Ada ikan 2 potong kita sisain. Wah, nanti kemakan sore. Hilang habis. Yang ambil nggak dari tetangga, yang tinggal di rumah itu juga. Betul atau betul? Juga di Pak Togar di Tanjung merasakan ambil itu. Berapa ongkosnya, berapa gojeknya? Bisa bilang. Jadi orang yang menyakiti kita itu dengan baik, itu adalah alat dari Tuhan. Anak-anak mendadak protes. Mamanya terlalu cerewet. Kok dia malah cerewet? Jangan. Mungkin Tuhan lihat ibu ini udah gak sombong. Ditegur pakai firman gak mempan. Ditegur pakai lagu gak mempan. Aku tegur dia pakai anaknya. Itu. Bisa bilang amin? Yang ketiga, kalau udah 2 belum lagi mengampuni. Yang ketiga, kebenarannya kita harus mengerti bahwa Tuhan lebih sayang kepada orang yang disakiti daripada orang yang menyakiti. Bisa bilang amin? Bahwa Tuhan lebih tertarik, lebih sayang, lebih memberkati orang yang disakiti daripada yang menyakiti. Contoh, Daud, tahu kan? Daud baik-baik nyanyi, Goliat dikalahkan. Raja Saul menyakiti Daud karena cemburu. Ada yang terselubung di Daud. Betul atau betul, saudara? Sebetulnya Raja Saul itu mayoritas. Dia raja, dia punya kuasa. Daud minoritas. Daud gembel, tidak jadi apa-apa. Tapi dengar, minoritas bersama Tuhan jadi mayoritas. Mayoritas tanpa kebenaran jadi minoritas. Bisa bilang apa? Karena itu kalau kau disakiti, jangan balas. Karena Tuhan lebih tertarik kepada kita yang disakiti daripada dia yang menyakiti. Kalau engkau yang menyakiti, Tuhan lebih tertarik kepada orang yang kau sakiti daripada dirimu. Itu kebenaran. Yang ketiga, katakan amin. Karena itu kalau kau disakiti, bilang terima kasih Tuhan. Kalau panas itu panas, ambil es batu 2 biji, bersyukur. Bisa bilang amin. Jangan bilang gini, kalau gini utara. Kau jangan ada dari bumi. Jangan. Tuhan lebih sayang kepada yang disakiti. Dan dia disakiti. Betul kan? Dilempar ke gua singa, yang melempar pembenci. Tapi akhirnya yang
pembenci itulah yang dimakan oleh si singa. Dan dia selamat. Karena minoritas bersama firman menjadi mayoritas. Bisa bilang amin? Kita beri tepuk tangan. Yang keempat, orang yang menyakiti kita. Ini lihat, ada orang bolak-balik menyakiti. Sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa. Tapi Pak Pendeta, udah 8 kali Pak Pendeta, bolak-balik dia dendam kali sama aku itu. Kita bilang gitu sama dia, dengar baik. Kebenaran keempat, orang yang menyakiti kita selalu, itu tanda dia butuh perhatian kita. Bisa bilang amin? Amin. Kalau ada suami bolak-balik menyakiti istri, toh kata suaminya kan, wah isilho, bumi isilho, bilang gitu bolak-balik. Ingatlah, berarti suami sedang butuh perhatikan. Bisa bilang amin? Kalau dibilangnya dia marah besok, terus bikinlah pangsit goreng. Perhatikan. Bisa bilang amin? Kalau marah lagi ya, senyumlah sama dia. Apa kabar papi? Dia hanya butuh diperhatikan. Ini kan masalahnya ya wajah Bapak. Orang yang menyakiti kita, kita gak perhatikan, kita tengking. Dalam nama Yesus keluar. Terus kita kasih lagi ayat, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada kau masuk surga. Ngaku dia. Bisa bilang amin? Ibu-ibu, kalau anakmu selalu ngambek, dompet selalu hilang isinya, selalu hilang. Oh, ini kayaknya si Tiuran yang ngambil. Kasih lagi perhatian. Tiuran yang mengisi. Kayak mana kabar guru? Ada sabun guna. Sini, mama doakan kosan, mama doakan. Besok perhatikan lagi. Nggak sampai seminggu dia pasti nangis. Kenapa mama sayang sama aku? Aku sayang sama kau karena dompet hilang terus. Akan berbeda. Dia hanya butuh diperhati. Ada seorang karyawan perempuan kerja di salah satu PT. Manajer PT itu perempuan juga, agak cerewet dan judes. Karyawan perempuan ini anak Tuhan, rajin ke gereja dan ramah. Entah hari mana lah yang ngomong ke manajer perempuan yang cerewet ini menjelekkan cewek yang satu ini. Akhirnya kalau kerja, begitu jumpa yang anak Tuhan ini, manajer ini selalu jurus. Lama kali kau, coba kerja. Lama kali kau datang. Padahal dia udah datang duluan, pulang belakangan, ruangan kantornya bersih, tapi selalu dicerewet. Kalau dia pengarang selalu ditegur. Secure itu, dia gak tahan. Akhirnya dia pikir patah tumbuh yang berganti. Banyak kantor. Udah, aku resign aja, tak kuat lagi. Sakit, hancur lagi. Udah semua putar. Akhirnya sebelum dia resign, dia datang ke gembalanya. Oh, aku mau berhenti kerja. Jangan, nanti pembiayaanmu. Cari nanti paling nganggur sebulan 2 bulan. Jangan, karir istri saya nggak bisa kan. Ini manajer ini cewek, yang cerewetan katanya. Nggak tahan aja, udah doakan, udah aku puasakan, tiap puasa aku sebut, tiap puasa malam aku sebut, nggak berubah. Oh, satu lagi katanya. Apa? Roma 12 ayat 19. Apa itu? Kalau dia lapar kasih makan. Kau kan masih doakan dan puasa, tapi kau belum kasih apa-apa. Kalau harus kasih minum. Jadi masuk kok. Kalian makan siang jam berapa? Jam 12. Di mana? Di kantin. Dia makan buat sama. Cuma kursinya jauh-jauhan. Oh, mulai besok kau bawa pisang Ambon 2. Tiap makan siang kau bagi dia 1 pisang Ambon. Itu kata kita.
Kalau kau kerjakan firman hidup, bisa bilang itu. Hati yang keras dilunakkan, tanah yang gersang disuburkan. Nengok mukanya, belum malas katanya. Jangan. Kau percaya sama Firaun? Iya, mukanya itu loh, mukanya itu katanya. Nggak mungkin dia jelek, nggak mungkin dia bodoh. Kalau dia bodoh dia nggak jadi manajer, kau yang jadi manajer. Kita doa. Besoknya dia bawa pisang ambon. Jadi kerjanya mulai pagi dia mulai kasih perhatian. Orang yang selalu marahi kita, dia minta diperhatikan. Amin. Aku nikah sama Ibu Mary ini nggak lama, tapi dia kalau marah bagus juga. Kalau udah marah dia, ini minta perhatian. Manggil udah berubah. Halo adik saya. Nyanyilah di kamar. Mary, bolu-bolu. Dia butuh perhatian. Bisa bilang amin. Kalau ada duit, keluarkan selembar. Mama. Pokoknya butuh perhatian. Haleluya. Sama kalau aku pun merepet gitu, dia kasih perhatian. Nanti dia pesan misop sebelah. Kalau kalian mau kasih bapak beli misop aja. Dia kasih misop, udah taruh di mangkok, taruh semua. Apa ini? Kesukaanmu. Jadi saudara, akhirnya itu dimulai pagi. Ditegurlah manajernya. Pagi Bu, siang Bu. Akhirnya pas makan siang. Manajernya datang, makan. Udah sepertiga makan, kan udah bayar bergerak. Datang lagi, duduk di depannya. Siang Bu, selamat makan siang Bu. Ngapain kau sih? Nggak apa-apa, aku makan di sana. Cuma ini Bu, aku tadi tergerak bawa 2 pisang ambon. Satu untuk Ibu, satu untuk aku. Kalau Ibu nggak makan pun nggak apa-apa ya Bu. Kasih ini ya Bu, Tuhan memberkati. Udah begitu. Itu dikerjakannya seminggu. Tiap hari satu. Itu kata Alkitab. Setelah 2 minggu, pas dia duduk lagi, bisa ngambon lagi. Ibu datang, kau duduk. Dibilang, kenapa kau baik sama aku? Kata Alkitab, kan Bu, kalau musuhmu lapar, kasih dia. Karena itu cerewet aja sama aku. Baru punya curhat nangis. Tonya Ibu senang dengan kerja. Ada orang yang menggosipkan ke Ibu, gini. Aku sedang cari untuk asistenku. Kalau saudara, keempat, kalau orang suka menjelekkan kita, satu aja dia butuh perhatian. Kita beri tepuk tangan. Yang kelima, kepahitan, sakit hati, atau rasa ingin membalas. Kalau ini kubalas, enggak ada. Yang dibawa makanan enggak membalas. Dengar baik. Alkitab katakan kita nggak punya hak untuk membalas. Membalas itu haknya Tuhan. Bisa bilang amin? Saya senang kalau besok ke rumah jemaat selalu dikasih makan, dikasih bakso, dikasih kue. Aku nggak bisa balas itu. Betul. Kalau ke tempat Pak Butar, mau direbus Pak, kita pesan Pak, pesan apa? Aku jangan nolak kalau ditawarin kita. Mana bisa aku balas itu? Kalau kami ibadah Selasa tempat mau tasod, ada ayam penyet, ayam bulat dijepengkan dari penyet, itu ku makan, mana bisa ku balas itu? Yang membalasnya Tuhan, katakan amin. Begitu juga yang jahat, kita gak bisa balas. Yang balas hanya Tuhan. Kita baca ayat 19. Kita baca sama 2, 3 ya. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat atau berilah waktu kepada murka Allah terus, sebab ada tertulis pembalasan itu murni hak
pembalasan. Katakan amin. Dilemparnya ke demo, gak usah balas. Kalau kita mengampuni, kita masuk nomor 6. Nomor 6, saudara sekaligus, Tuhan pasti membalas siapapun. Itu jaminan Tuhan. Yang melukai itu pasti, asal kita mengampuni dan memberkati. Baik besar, baik kecil, mau dia pendeta, mau dia jemaat, mau dia baptis, saudara, kalau menyakiti anak Tuhan dan anak Tuhan itu mengampuni dan memberkati, pasti dibalas Tuhan. Katakan amin. Pasti, itu jaminan Tuhan. Makanya kalau kita memberi yang baik pun kepada Tuhan, pasti dibalas Tuhan, asal dengan ucapan syukur. Karena itu jangan balas. Sakit ya, tapi Tuhan bilang aku yang balas. Kita nggak usah saksikan satu-satu, tapi itulah Tuhan. Karena itu yang kelima, kebaikan, rasa ingin membalas. Itu hak Tuhan. Keenam, orang yang menyakiti kita, asal kita ampuni, asal kita berkati, pasti dihukum oleh Tuhan. Bisa bilang amin. Kata Tuhan itu yang balas. Kalau kita dalam Tuhan, katanya masalahmu jadi masalahku, kata Tuhan. Kau biji mataku. Siapa yang berani musik biji mata Tuhan? Tidak ada. Tetapi kalau kita turun tangan sendiri, Tuhan angkat tangan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kita harus mengampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni dengan baik, Tuhan pun tidak mengampuni kita. Katakanlah amin. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengampuni, biarpun kita pelayan, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Karena ada dua dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Pertama, berdosa kepada Roh Kudus. Yang kedua, dosa orang yang tidak mau mengampuni, tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan. Kita tutup dengan Matius 6 ayat 14 dan ayat 16. Kita baca sama Matius 6 ayat 14 dan ayat 15. Kita baca kuat-kuat Matius 6. Semua dua, iya. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu juga. Bisa bilang amin, saudara? Kalau kita mengampuni, kita pasti diampuni. Kalau kita memberkati, kita pasti diberkati. Katakan amin. Ayat 15, sama-sama kuat-kuat dua, ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi mengasihi, mengampuni, suka tidak suka, harus kita ampuni. Bisa bilang amin, saudara? Senang tidak senang, kita harus ampuni. Karena itulah firman Tuhan. Kita berdiri sama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman, buat kebenaran-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi ini kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang hebat, sangat hebat Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Tuhan. Kami mau belajar mengampuni Tuhan. Tuhan, kami mau belajar memberkati. Kami tadahkan tangan kepada Tuhan. Biarlah Kau berkati jemaat-jemaat, berkati yang berkekurangan Tuhan, berkati yang sakit Kau sembuhkan. Apapun persoalan kami, Tuhan, Engkau tolonglah kami dengan sangat-sangat luar biasa.